masuk ke dalam lagi, kita akan menemukan sang sukma sejati yang disebut Budak Angon. Jadi Budak Angon itu adalah jiwa dalam diri kita yang menggembalakan semua yang ada di luar diri kita. Di luar diri kita, contoh seperti tangan, mata, dan sebagainya, itu kan bersumber dari jiwa kita. Tanpa adanya jiwa kita, tangan pun tidak bisa bergerak. Tapi perlu diingat, jiwa itu pun masih ada di dalam lagi, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sejahtera, salam cinta penuh kedamaian untuk semua saudaraku yang ada di luar sana atau yang sedang menonton video ini. Semoga kita semua selalu diberi rezeki yang berlimpah, lancar dan barokah, diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Tapi ojo kelalen lur, karo ngopi ben opo, ben ayem uripe. Alhamdulillah. Santai wae lur, santai wae. Karo udut ya. Ngobrol santai. Kali ini saya akan mencoba membahas tentang Satrio Piningit, disambung dengan Budak Angon, disambung dengan Imam Mahdi. Simak sampai selesai. Biar apa? Biar tidak gagal paham. Engko nek gagal paham bahaya. Jadi seperti ini. Pertama dari Satrio Piningit. Sebenarnya Satrio Piningit itu siapa? Kita harus mencari ceritanya atau kita harus mempelajari kisahnya. Dalam kisahnya Satrio Piningit itu dikabarkan sakti tanpa aji-aji, nglurug tanpa polo. Satrio Piningit tampan seperti Krishna, tapi keras berwatak seperti Baladewa. Dan senjata Satrio Piningit itu adalah Trisula Weda. Tapi konsep ini bukan merujuk kepada jagat ageng, bukan. Konsep ini untuk menemukan jati diri kita, atau kita mencari kepada kepada jagat alit ini. Karena raga menungsa sekali lagi itu adalah alam semesta. Dalam cerita pewayangannya, ketika Bima memasuki ke dalam dirinya, Bima melihat ternyata raga ini adalah jagat raya. Tapi kita kembali lagi kepada yang tadi, menang tanpa ngasorake, nglurug tanpa polo, sakti tanpa aji-aji. Jadi nglurug tanpa polo itu maksudnya apa? Diri sejati kita atau jiwa kita itu nglurug nafsu kita. Karena nafsu itu banyak sekali dalam diri. Jadi sang satria atau jiwa kita itu mengalahkan nafsu-nafsu dalam diri kita tanpa membawa massa, tanpa nggawa bolo. Menang tanpa ngasorake, diri sejati kita mengalahkan nafsu kita, kan otomatis tidak mungkin ada yang merasa terkalahkan atau merasa direndahkan, tidak mungkin. Terus sakti tanpa aji-aji. Karena apa? Nafsu kita dikalahkan oleh diri kita itu hanya dengan kesadaran batin kita, kesadaran jiwa kita. Kita harus mempelajari ilmu ikhlas, kita mempelajari ilmu syukur, kita mempelajari ilmu kasih sayang dan sebagainya. Dengan cara itu kita sedikit demi sedikit akan bisa mengalahkan nafsu dalam diri kita ini. Dan sang satria itu tampan seperti Krishna. Jadi tampan itu jangan hanya dimaknai
dengan wajah ini. Duh, kurang gagah ya. Duh, tetap baik bersyukur karena semua ini adalah ciptaan Allah yang dibuat sesempurna mungkin. Jadi maksud berwajah tampan itu bukan terfokus kepada wajah kita ini, tapi tampan di sini itu adalah tingkah lakunya baik, karakternya baik, sifatnya baik, pemikirannya baik, prasangkanya baik, dan sebagainya. Jadi tampan di sini itu jangan hanya diartikan dengan wajah, karena wajah kita itu kalau menurut kita mah semua tampan, diri kita itu tampan, bebek kono ora silem. Awak dhewe kan ora dialem untuk diri sendiri gitu. Karena ini semua ciptaan Allah ya. Terus berwatak keras seperti Baladewa. Dalam ceritanya pewayangan, Baladewa kan itu sangat keras, tapi kerasnya itu keras dalam kebenaran, bukan keras karena nafsunya. Jadi yang dimaksud berwajah tampan seperti Krishna, berwatak seperti Baladewa, itu adalah tampan akhlak kita dan keras dalam memerangi ketidakbenaran dalam diri, bukan di luar diri, tapi di dalam diri kita ini. Kita harus keras mampu melawan ketidakbenaran dalam diri kita sendiri. Kita harus introspeksi. Seperti Krishna berwarna biru itu lambang pengetahuan yang luas. Kita mempunyai sudut pandang dari segala arah. Jadi otomatis orang yang mempunyai sudut pandang yang luas, mereka itu orangnya legowo atau jembar atine. Jadi tidak gampang menyalahkan dan gampang memaklumi orang. Dan pusaka Tri Sulaweda itu adalah sifat dalam diri. Terserah Anda artikan apa, mungkin bisa jujur, lurus, adil, bisa cinta, kasih sayang, bisa, dan sebagainya. Terserah. Karena orang yang mempunyai sifat ketiga ini, maka ini akan bisa mengalahkan ego-ego dalam diri kita sendiri. Jadi konsep Satrio Piningit itu menurut saya pribadi adalah untuk mencari jati diri kita. Karena diri kita itu sudah hilang ingatan. Diri kita itu suci. Diri kita itu mulia. Oleh karena itu manusia yang menggunakan hati dan akalnya itu adalah manusia yang sempurna atau insanul kamil. Dan kita lanjutkan ke Budak Angon. Budak Angon. Budak Angon itu kan anak gembala. Dalam lagu Lir Ilir pun ada. Bocah angon, penek no blimbing kui. Jadi yang dimaksud budak angon itu pun jiwa kita sendiri. Apa yang kita angon dalam diri, apa yang harus kita angon? Kita harus angon atau menggembalakan tangan kita agar tidak mencuri, pikiran kita agar tidak berpikir negatif, prasangka kita agar tidak berprasangka negatif, dan sebagainya. Jadi budak angon pun itu adalah diri kita sendiri atau jiwa kita. Tapi dalam Ugu Wangsit Siliwangi, budak angon itu bukan menggembalakan nafsu. Karena nafsu itu disimbolkan sebagai binatang. Mungkin macan berarti orangnya pemarah, mungkin seperti ular berarti dia memakan tanpa mengunyah, dan sebagainya. Tapi yang budak angon gembalakan itu bukan binatang. Yang budak angon gembalakan adalah ranting dan daun kering. Nah, di sini kita ambil ranting dan daun kering. Karena dalam zaman dahulu menuliskan sesuatu atau membuat, mungkin zaman sekarang disebut artikel atau tulisan sebagainya, itu dengan cara itu. Jadi apa yang bisa kita ambil dari ranting dan daun kering? Ranting dan daun kering itu hanya bahasa sanepan atau simbol bahwa sang budak angon itu mencari
atau mengumpulkan data-data atau mempelajari sejarah, mempelajari budaya, mempelajari semua agama untuk mencari jati dirinya. Kita pun harus mencari atau mempelajari semua ajaran. Dengan cara kita mempelajari semua ajaran, maka kita akan menemukan bahwa ternyata sebenarnya semua ajaran itu condong atau menuju kepada Tuhan yang Maha Esa. Biarpun namanya berbeda, tapi sejatinya semua itu adalah satu. Jangan hanya karena nama yang berbeda, lantas kita menjadi saling berkelahi, saling adu, atau mencari menang sendiri, mencari kebenaran masing-masing. Kita harus menggembalakan itu. Jadi yang kita gembalakan itu adalah pengetahuan kita. Pengetahuan kita untuk terus bergembala, untuk terus mencari, dan mencari. Dan selanjutnya ada mencari sambil melawan, melawan sambil tertawa. Dalam diri kita pun seperti itu. Dalam perjalanan kesejatian atau mencari jati diri, kita itu harus melawan pemahaman-pemahaman yang dari kecil sudah mendasar, mendarah daging dalam diri kita. Kita harus melawannya. Kita harus melawan pemahaman-pemahaman atau pengkerdilan-pengkerdilan bagi jiwa kita. Jadi sang satria mencari sambil melawan, itu adalah jiwa kita melawan doktrin-doktrin atau pemahaman-pemahaman yang dari kecil sudah masuk ke dalam otak kita ini. Kita harus melawannya. Dan melawan sambil tertawa, ternyata ketika kita sudah berani melawan semua itu, melawan doktrin-doktrin atau pengetahuan-pengetahuan yang bersifat kulit dalam diri kita, maka kita akan tertawa. Kita akan mentertawai diri kita sendiri. Semua ini berada di dalam diri, bukan di luar diri. Jadi ini adalah pengetahuan untuk mencari jati diri kita. Tapi kalau udut kisir dulu, men santai. Jadi mencari sambil melawan, melawan sambil tertawa itu adalah pencarian dalam diri kita. Kita melawan pemahaman kita sendiri yang dari kecil sudah ditanamkan dengan yang mungkin ditakut-takutilah, mungkin jika seperti ini maka efeknya seperti ini dan sebagainya. Itu yang harus dilawan. Dan ketika kita sudah menemukan jawaban-jawaban sejati atau daging dari kulit-kulit tersebut, maka kita akan tertawa. Dan digambarkan dalam ceritanya, budak Angon itu rumahnya ada di pinggir sungai. Sungai itu adalah simbol, air itu ilmu, dan sungai itu pun simbol. Air yang mengalir ke bawah otomatis menghantam batu-batu yang menghadangnya, tapi air itu akan terus mengalir ke bawah. Maksudnya apa? Dalam pencarian jati diri, kita itu harus mempunyai sifat air. Sifat air itu adalah merendah. Kita harus rendah hati, bukan tinggi hati. Jadi rumah ada di samping atau sebelah sungai itu maksudnya apa? Hati kita. Rumah itu maksudnya hati. Rumah sang jiwa itu ada di dalam hati kita. Dan rumah tersebut itu ditandai dengan orang yang rendah hati, bukan orang yang tinggi hati. Dan setelah itu, setelah rumah di pinggir sungai, dalam ceritanya rumahnya tertutupi oleh batu. Rumahnya tertutupi oleh batu besar. Batu itu pun hanya simbol, karena hati sanubari kita ini pun ditutupi oleh nafsu. Karena sifat nafsu itu sejatinya atos atau keras. Kita harus mengalahkan nafsu dalam diri kita itu. Jadi yang dimaksud rumahnya itu di dekat sungai dan tertutupi oleh batu, itu adalah kita harus mempunyai sifat rendah hati. Dan kita harus
mengalahkan atau menggeser batu tersebut, karena batu ini adalah nafsu dalam diri. Jadi jangan sampai rumah sejati kita itu tertutupi oleh nafsu, geser nafsu kita, maka kita akan menemukan rumah sang budak angon yang bersusun tiga. Bersusun tiga itu maksudnya apa? Jadi bersusun tiga itu maksudnya dimensi. Karena diri sejati kita itu ada di dalam dimensi yang begitu dalam. Kita harus menembus dimensi pertama, ilmu raga, atau raga ini harus kita baca. Kita masuk ke dalam lagi nafsu atau jiwa kita. Jiwa kita ini kita pelajari dan kita kendalikan, masuk ke dalam lagi kita akan menemukan sang sukma sejati yang disebut budak angon. Jadi budak angon itu adalah jiwa dalam diri kita yang menggembalakan semua yang ada di luar diri kita. Di luar diri kita, contoh seperti tangan, mata, dan sebagainya, itu kan bersumber dari jiwa kita. Tanpa adanya jiwa kita, tangan pun tidak bisa bergerak. Tapi perlu diingat, jiwa itu pun masih ada di dalam lagi, yaitu menuju kepada la haula wala. Sang jiwa pun diberi energi oleh Gusti Pangeran sehingga sang jiwa bisa bergerak. Tapi yang dibahas sekarang bukan manunggaling kawula Gusti, bukan, tapi Satrio Piningit, budak angon, dan dalam agama Hindu pun ada yang disebut dengan Kalki Avatara. Dan Kalki Avatara dikabarkan akan turun di akhir zaman. Jika zaman sudah memasuki kemerosotan budi pekerti, maka Kalki Avatara akan turun menunggangi kuda putih. Dan kuda putih di sini itu maksudnya adalah nafsu dalam diri kita. Jika kita mau mempelajari wayang, dalam kisah perwayangannya kan ada itu peperangan Bratayuda ketika sang Arjuna, Krishna, dan kuda empat. Nah, sang Krishna itu adalah jiwa luhur, sang Arjuna itu adalah diri ini, dan kuda empat itu melambangkan nafsu. Karena nafsu itu berwarna merah, kuning, hitam, dan putih. Nah, kenapa Kalki Avatara menunggangi kuda berwarna putih? Ya karena itu tadi, menunggangi nafsu yang sudah tenang atau nafsu mutmainnah. Jadi nafsu kita harus kita kendalikan, harus kita tundukkan agar nafsu ini menjadi tenang. Karena nafsu yang diridhoi hanya nafsu yang sudah tenang. Jadi jangan sampai jiwa kita tanpa kesadaran dikendarai atau disupir oleh sang nafsu. Kita itu pancer, kita itu diri sejati yang suci, kita itu harus mengendalikan nafsu-nafsu dalam diri sehingga nafsu itu tunduk kepada diri kita ini. Itu dalam agama Hindu. Dan dalam Islam pun ada Imam Mahdi dan Dajjal. Dajjal dalam jagat kita, dalam pemahaman raga ini, Dajjal itu adalah sifat manusia yang selalu merasa menjadi Tuhan. Contoh sifat manusia merasa menjadi Tuhan itu seperti apa? Kita bergerak, tapi gerakan ini kita tidak mempunyai kesadaran atau hati kita tidak sambung kepada Allah bahwa tangan ini bergerak pun atas pertolongan Allah. Berarti sejatinya kita telah merasa bahwa diri kita itu yang bisa bergerak, padahal sejatinya bukan kita yang bisa bergerak. Ini hanya digerakkan oleh Sang Maha Gerak. Tapi jika kita bergerak, kita bicara, kita melihat tanpa kesadaran, la haula wala, atau hati sambung kepada Allah, berarti sejatinya kita itu sedang menjadi Dajjal. Jadi Dajjal dalam diri itu adalah
sifat keakuan nafsu kita. Bukan sifat keakuan diri sejati, bukan, tapi sifat keakuan nafsu kita. Kita merasa bisa segalanya, kita merasa bisa ini dan itu. Dan contoh sederhana adalah seperti ini. Ketika teman kita datang dan kita memberi pertolongan, suatu ketika teman itu dituntut oleh kita, atau kita berkata, jika bukan kamu dulu ditolong oleh saya, maka mungkin kamu sekarang sudah tidak seperti ini. Nah, kalimat ini seolah-olah dirinya itu merasa Tuhan. Inilah Dajjal, hakikat Dajjal ini. Jadi seolah-olah ini merasa Tuhan, karena dia berkata tanpa ada sambung rasa dumateng Gusti, tanpa ada kesadaran bahwa semua itu adalah haula wala. Sejatinya orang tersebut itu sudah mengaku Tuhan tanpa dia sadari. Jadi semua itu butuh kesadaran. Oke, lanjut. Dajjal dikabarkan mempunyai rambut yang keriting. Rambut keriting itu adalah simbol dari pemikiran-pemikiran negatif. Pemikiran-pemikiran negatif. Dajjal bermata satu itu seseorang yang memandang hanya dengan satu mata saja. Karena manusia itu diberi mata itu ada dua, mata dohir dan mata batin. Tapi jika kita hanya menggunakan satu dan fanatik, itulah hakikat Dajjal. Jadi hakikat Dajjal itu adalah keakuan nafsu, keakuan tanpa kesadaran kepada Gusti Allah. Dan dikabarkan Nabi Isa akan turun mengalahkan Dajjal di Mekah atau Madinah. Saya agak lupa. Mekah, kalau nggak salah Mekah, di pintu Ka'bah. Itu maksudnya apa? Nabi Isa itu sejatinya nafas kita. Nafas kita akan turun ke dalam dada kita, karena dada kita itu adalah Masjidil Haram. Qalbu mu'min Baitullah. Qalbu mukmin itu adalah rumah Allah. Jadi Nabi Isa turun itu adalah sejatinya nafas kita yang turun ke dalam dada kita atau hati kita ini. Jadi perlu dipahami, tapi ini konsep dalam diri, bukan di luar diri. Nabi Isa itu adalah diri yang ada di dalam diri. Ketika raga ini dikuasai oleh Dajjal, karena raga ini kan jagat. Dikabarkan kan Dajjal menguasai jagat dengan cepatnya. Kita ketika emosi, raga ini pun sejatinya sedang dikuasai oleh Dajjal. Oleh karena itu cepat-cepatlah turunkan Nabi Isa. Kita tarik nafas panjang. Dengan kita menarik nafas panjang, maka emosi yang ada di dalam diri kita sedikit demi sedikit akan berkurang. Jadi Nabi Isa mengalahkan Dajjal sejatinya itu adalah antara nafas kita mengalahkan nafsu kita. Tapi ini konsep sejati yang ada di dalam diri, bukan yang ada di luar diri. Jadi kita harus memahami semua itu. Kita pelajari ceritanya, kita pahami ceritanya, dan kita cari ke dalam diri kita. Karena sejatinya konsep-konsep itu pun adalah untuk memudahkan kita untuk menemukan jati diri kita. Karena diri kita itu suci. Diri kita yang sejati itu adalah cepretan Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu manusia itu sempurna. Bahkan ketika Allah menciptakan Nabi Adam al-Khalifah, seluruh malaikat itu disuruh sujud kepada Adam. Karena apa? Karena di dalam diri Adam itu mengandung cepretan Tuhan itu sendiri, sehingga seluruh makhluk itu ditundukkan untuk manusia. Monggo dipahami.
semua itu ada di dalam diri kita. Jadi ramalan Jayabaya, uga wangsi Ciliwangi, Nabi Isa turun, mengalahkan Dajjal, itu sejatinya jika kita mau mencarinya itu semua ada di dalam diri kita. Ini konsep jagat alit atau diri pribadi ini. Monggo dipahami, diresapi, dan direnungkan. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan karena durasinya wis dawa banget. Jika ada pertanyaan, monggo ditulis di kolom komentar atau kirim ke email karena sudah ada email di deskripsi channel tersebut. Jika mau ada yang dijabarkan atau pesan penjabaran-penjabaran tertentu, monggo di email saja atau ditulis di kolom komentar. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, salam cinta penuh kedamaian.